Begitu ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi ditindak tegas, ya kan? DPR sama Prabowo, undang-undang, APBN cuma berdua aja tuh. Itu loh. Terus peran Jokowi di situ apa? Kagak ada. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi Pak. Yang mau lari ke sono siapa? Yang mau lari ke sono meninggal, yang ngejar juga meninggal. Jadi perampasan aset susah disahkan. Para koruptor di Indonesia ini lagi darurat nih. Darurat urat malunya nggak ada. Berarti ada kepentingan kemarin ya. Sekarang kok gak rame. Gak ada peringatan darurat lagi nih. Pengen dong peringatan darurat RUU perampasan aset. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini ya. Kali ini aku ngasih bocoran dikit aja deh ya. Jadi kali ini tuh ada yang mulai melebarkan sayapnya untuk mengkritisi apa ya ini? Ya mengkritisi aja deh ya Kak, bahasa tepatnya mungkin ya. Mengkritisi seseorang lain selain Pak Jokowi. Dan ini ada kaitannya juga dengan korupsi di Indonesia. Wah, kira-kira apa tuh? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya, akan menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi walaupun lari sampai kemanapun. Dan ini pernah dibuktikan kok. Pak Prabowo ini kan memimpin partai politik kan sekian belas tahun, ya. Begitu ada kader Gerindra yang tersangkut kasus korupsi ditindak tegas, ya kan? Artinya soal komitmen nggak perlu dipertanyakan lagi siapapun, ya. Jadi kita nggak, kalau ketika kita bicara normatif siapapun nggak relevan lagi menyebut contoh-contoh, apalagi contoh-contoh ya yang disindir-sindir itu tidak berdasarkan bukti, tidak relevan. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal relevansi karena waktu kita terbatas, Bang Adian, relevansi Jokowi dengan Prabowo pasca 20 Oktober menurut Anda akan seperti apa? Apakah hubungan keduanya masih akan tetap relevan, terjaga seperti saat ini atau semuanya akan berubah ketika 20 Oktober nanti? Berubah lah, pasti berubah, itu nggak mungkin sama. Dan menurut saya Gerindra juga akan mengajak diskusi teman-teman partai yang punya kursi di parlemen. Karena yang teken nanti cuma dua kok. DPR sama Prabowo, undang-undang, APBN cuma berdua aja tuh. Itu loh. Terus peran Jokowi di situ apa? Kagak ada. Paling kasih nasihat. Misalnya, ini Jakar ini kebanyakan anggaran geser kemari. Emang itu doang. Tapi keputusan murni presiden terpilih Prabowo, parlemen, konstitusional. Itu bukan hayalan Adian, bukan asumsi Adian. Nah, saya mau menjawab soal Antartika. Saya akan kejar koruptor sampai lubang semut. Pasti nggak mungkin. Kenapa? Lubang semut kecil banget. Kedua, saya akan kejar sampai Antartika. Saya baru baca tadi, minus 89. Yang mau lari ke sono siapa? Yang mau lari ke sono meninggal, yang ngejar juga meninggal. Minus 89, bos, gue baca benua Antartika itu. Widih, Bung Adian kali ini kayaknya lebih melebarkan sayapnya untuk lebih sayang lagi gitu ya ke Pak Prabowo. Karena memperhatikan detail statementnya Pak Prabowo gitu. Kayaknya apakah ini sudah merasakan kalau Pak Jokowi itu kurang menarik nih, sudah mulai berkurang nih karena mau lengser gitu mungkin mikirnya ya. Jadi mulai merambat, melebarkan sayapnya untuk memperhatikan gerak-geriknya Pak Prabowo gitu. Nah menariknya kali ini Bung Adian tuh menyinggung soal statementnya Pak Prabowo yang pengen memberantas korupsi gitu loh. Pengen menangkap koruptor. Yang katanya kok Pak Prabowo terlalu berlebihan gitu. Soal korupsi. Ya silakan aja sih, Bung Adian tuh bebas untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal korupsi, perampasan aset gitu ya. Contohnya kok kayaknya agak satu suara nih PDIP yang kayak terlalu berputer-puter gitu.
Pak Jokowi sekarang Pak itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi Pak. Jadi perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai. Loh, kok malah lempar-lemparan ke Pak Presiden ini gimana? Soal perampasan aset kok malah dilempar ke Pak Jokowi yang katanya tidak serius. Katanya kalau Pak Jokowi serius bisa jadi gitu. Padahal Pak Jokowi kayaknya udah ngirim surprise ya, udah setahunan ini kepada DPR. Tapi kok tidak ada tindak lanjut. Ini kira-kira yang tidak serius Pak Presiden atau wakil kita nih? PDIP tolak RUU perampasan aset, ya. Iya, PDIP enggan terburu-buru bahas RUU perampasan aset. Ya pertanyaannya, yang tidak serius itu Pak Jokowi atau wakil kita nih? Nah, terjawab nih. PDIP enggan terburu-buru. Kenapa? Kenapa tidak terburu-buru? Kenapa? Padahal para koruptor ini sangat-sangat tidak tahu malu gitu loh. Coba kita lanjutin lagi. Oh, beda halnya respon yang diberikan oleh Gerindra nih. Responnya bagaimana? Tuh. Ini yang Pak Prabowo tadi ya kan? Nah, ini nih. PDIP dan Gerindra beda sikap tanggapi desakan Jokowi percepat RUU perampasan aset. Yang satu setuju untuk dipercepat ya kan? Yang satunya tidak usah cepat-cepat gitu. Tahu kan yang tidak usah cepat-cepat itu dari partai mana? Emang lucu sekali ya. Kayak seolah-olah melempar kesalahan ke orang lain tuh emang gampang banget kayaknya gitu loh. Gampang pol ya pokoknya. Mungkin nggak Pak, undang-undang perampasan aset itu akan bisa diwujudkan? Maka saya bilang perampasan aset boleh nggak? Bisa disahkan? Bisa, tapi lu ngomong dulu para ketua umum semua itu. Kalau ketua umum pada sepakat, perampasan bisa dijalankan. Kalau enggak, susah. Misalnya SPT pajak. Loh, pajaknya cuma sekian, tiba-tiba orang punya kekayaan sekian. Enggak met ini. Enggak. Pajaknya cuma kecil, tetapi dua lagi flexing. Tinggal di tempat ini, tempat itu, mobilnya ini, mobilnya itu, bagus-bagus. Ya PPATK langsung menghentikan transaksi Anda. Dicek lagi nih. Jadi perampasan aset susah disahkan selama syarat-syarat objektifnya belum dipenuhi. Itu kalau belum dipenuhi, maka undang-undang ini disahkan, penguasa bisa memotong siapapun. Baik pejabat negara maupun kalian para swasta. Maka Bambang Pacul mengatakan, bisa nggak perampasan disahkan? Mohon izin. Langsung saya jawab Pak Mahfud. Nggak bisa. Lu tanya sama bos-bos ada. Begitu Pak. Jawabannya apa para ketum itu? Jawabannya pasti jangan. Bukan karena korupsi loh. Jangan dulu. Syarat-syarat oke diberisin dulu. Begitu. Tapi kalau aku jawab begitu pada Pak Mahfud MD. Waktu itu di Komisi 3. Ini begini Pak. Syarat oke dipenuhi dulu. Itu debatnya menjadi debat akademis. Debat akademis itu kalau pembahasan. Kalau kayak gini kuoso-kuosoan aja. Ayo tuh Bu Ketum, Pak Ketum, betul yang beresin. Kan begitu aja Bos. Beres apa enggak? Ayo monggo. Just as simple as that. Gimana nih yang tadi melempar? Katanya kalau Pak Jokowi serius, kalau Pak Presiden serius, bisa jadi perampasan asetnya gitu. Gimana penjelasannya ini tadi? Ayo. Nah ini ada, coba kita pergi ke kolom komentar nih. Karena ada komentar-komentar menarik yang seru banget nih untuk kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dari Deret Bay 21. Menangis PDIP dengan RUU perampasan aset. Terus ini dari Black Cat. Saya salut sama Pak Mahfud MD karena beliau sudah mengumpan hingga Pak Bambang Pacul memberikan jawaban yang mencerdaskan warga plus 62. Tuh, kata netizen,
apa yang dikatakan Pak Bambang Pacul ini mencerdaskan, karena kita jadi tahu nih, kan gitu ya kan. Jadinya kan kita tidak mudah ya terprovokasi kalau yang katanya RUU perampasan aset tuh kayak gini kayak gitu. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, Keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Gerindra harap RUU perampasan aset rampung tahun ini. Nah ini mah gak akan rame. Gak kayak RUU pilkada yang sampai turun influencer, gak akan. Sampai sekarang juga gak ada yang ngomongin tuh. Sampai kepala botak juga gak akan ada yang mau dengerin. Ya, berarti ada kepentingan kemarin ya. Sekarang kok gak rame. Gak ada peringatan darurat lagi nih. Pengen dong peringatan darurat RUU perampasan aset. Ya iyalah, ramein dong kayak gini nih. Bukan ngomong pakai logo Garuda biru. Yang kayak gini gak rame. Ntar kalau ngomong doang katanya, ya turun dong bang. Influencer aja pada diem kok. Iyalah. Kalau mau ya kayak gini nih rame. Influencer aja pada diem tuh. Mana gak ada bersuara. 29 Agustus 2024. Lihat tuh beritanya. Gak diem aja lo. Iya, waktu di pilkada kemarin kan rame banget nih ya. Sampai ada peringatan ini Garuda biru ya kan. Terus habis itu kalau yang soal perampasan aset kok kayak diem-diem baik ya. Ya menyuarakan cuma segelintir orang. Sekalipun menyuarakan dituduh buzzer. Dituduh lagi pengalian isu. Ya juga ya, kenapa kok nggak ada peringatan darurat soal perampasan aset? Padahal para koruptor di Indonesia ini lagi darurat nih. Darurat urat malunya nggak ada. Aduh, jadi pertanyaan juga sih. Wah, kira-kira kalau menurut kalian, kenapa nih kok perampasan aset tuh cuma yang berani menyuarakan cuma segelintir aja gitu loh? Apakah yang disebut masnya tadi benar? Kalau perampasan aset ini kan nggak rame. Terus sedangkan kemarin rame, apakah itu ada kepentingan? Coba tulis di kolom komentar ya. Kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal.
RUU Omnibus Law Kesehatan bisa batal. RUU Pembatasan Uang Kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Si administratif tersebut adalah penangguhan atas pelayanan ekspor. Berlakunya peraturan DHE akan membuat bank-bank Singapura meradang. Transaksi yang melibatkan dana besar dari taipan-taipan Indonesia otomatis akan berkurang drastis. Makanya, ketika pemerintah akan menerbitkan peraturan DHE, banyak menuai protes dari sejumlah pengusaha. Itu sebabnya Presiden Jokowi bertekad untuk mengembalikan dana dari pengusaha besar tersebut dari Singapura kembali ke Indonesia. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang paling penting, bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita agar bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Karena apa? Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita bertempat tinggal di Indonesia, kita mencari rezeki dengan kemudahan-kemudahan yang ada juga di Indonesia. Dibawa ke sini pun juga tidak berkelanjutan. Oh, ternyata itu tuh tujuannya. Pantes aja ya. Pantes sampai orang-orang tuh kayak gitu loh ya. Nah, kira-kira gimana nih kalau pendapat dari sobat-sobat semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak nih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja nih. Tenang karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.